Ada dua bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama terambil dari surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Dialah, atau Kristuslah, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dekade-dekade sebelumnya. Manusia seolah-olah dibantu oleh alat-alat ini untuk melampaui keterbatasan diri. Kita sekarang bisa melakukan hal-hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan dengan lebih cepat dan cerdas. Kalau saudara seperti saya tidak terlalu jago gambar, saudara hanya butuh satu AI tools untuk menggambar ide kita. Dengan cepat, dengan cerdas, malah mungkin lebih bagus dari seniman-seniman kebanyakan. Namun, saudaraku, bersamaan dengan kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungan yang besar yang kita dapat, juga terkandung tantangan dan kerugian yang besar. Dan kita tidak bisa tutup mata untuk hal ini. Beberapa penelitian sudah dilakukan dan menyampaikan hasil awal. Beberapa di antaranya saya sebutkan di sini, mungkin agak terlalu kecil, sudah bisa baca di newsletter yang dibagikan. Yang pertama misalnya kemampuan berpikir kritis manusia, khususnya mereka yang bersandar kepada penggunaan AI tools, itu semakin menurun. Gadget-gadget kita semakin pintar, tapi manusianya tidak demikian. Kemampuan berpikir kritis menurun, sehingga ada istilah itu AI chatbot induced cognitive atrophy. Kemampuan kognitif manusia mengalami atrofi, penurunan. Atau yang biasa juga dikenal dengan brain rot. Karena ada satu hukum, yaitu
Either you use it or you lose it. Dan itu berlaku untuk semua organ tubuh kita. Jikalau kita tidak menggunakannya, maka kita akan kehilangannya. Otot yang kita tidak gunakan semakin lama akan semakin mengecil. Tantangan yang lain adalah dalam wujud pseudo intimacy. Seolah-olah kita dekat dengan orang-orang yang kontak dengan kita lewat media sosial dan lain-lain. Tapi sebenarnya intimacy itu sifatnya semu, pseudo. Sehingga orang yang banyak meluangkan waktu di media sosial atau di gadget-gadgetnya justru mengalami loneliness, kesepian, social withdrawal yang semakin lama semakin tinggi. Beserta dengan itu, ada fenomena manusia itu menjadi semakin kurang manusiawi karena penggunaan AI. Tuntutan kita kepada orang lain, bagaimana kita merespons terhadap stimuli-stimuli yang ada di sekitar kita. Kita sudah tergantung kepada AI dan tidak lagi menggunakan apa yang ada, yang embedded di dalam diri kita. Respons-respons spontan, yang unik, yang otentik, sekarang sudah digantikan dengan respons-respons yang tertata, rapi, efisien, namun semakin kurang manusiawi. Dan kita dengan orang lain juga demikian, semakin tidak sabar terhadap kelemahan-kelemahan orang, karena kita sudah terbiasa dengan AI yang nyaris sempurna. Demikian pula dengan peran atau otonomi manusia semakin lama semakin tererosi. Orang-orang yang bekerja di bidang-bidang yang banyak sekali menggunakan dan mendayagunakan sarana-sarana teknologi AI khususnya, mereka mengalami stres yang berbeda dari stres-stres sebelumnya yang disebut oleh orang secara populer itu sebagai techno-stress. Stres karena teknologi. Target-target kerja menjadi melambung tinggi dengan mengasumsikan bahwa setiap karyawan akan menggunakan AI. AI membuat orang-orang jadi stres. Kecemasan juga semakin tinggi. Kehampaan spiritual ternyata ada dan tidak diselesaikan. Saudaraku, inilah ironi yang kita hadapi saat ini. Kita hidup di zaman di mana mesin bisa berpikir lebih cepat daripada manusia, namun manusia justru kehilangan, justru berhenti berpikir kritis, mudah terpengaruh dan baperan, terbawa perasaan dengan begitu gampang. Dunia digital membuat kita terkoneksi kemana-mana, tapi terputus dari diri sendiri dan sesama. AI membantu kita bekerja lebih efisien, namun sambil perlahan mencuri makna dari pekerjaan itu sendiri. Kita tidak lagi struggle. Kita tidak lagi mencari makna itu. Yang penting pekerjaan target-target terselesaikan. Kilau kemajuan dunia digital dan AI ternyata terbukti sampai hari ini paling tidak sanggup menerangi ruang gelap kemanusiaan, atau yang disebut oleh Friedrich Nietzsche dalam bukunya The Gay Science itu sebagai void. Ada satu kehampaan yang tidak bisa diisi oleh teknologi. Saudara, sebut saja keluarga Andreas, rumah Andreas ini. Di Jakarta, pukul 11 malam, suara notifikasi seperti hujan tanpa henti di apartemen keluarganya. Ia masih duduk di depan laptop, mata merah menatap grafik penjualan yang tak kunjung stabil. Target belum tercapai, deadline-nya besok, gumamnya. Dari dapur, istrinya bernama Lydia, bukan Lydia yang ini, sedang memotret makanan untuk konten promosi usahanya. Ia menahan lelah sambil memoles cahaya lampu agar hasil pemotretan itu terlihat natural. Di kamar sebelah, kedua anaknya, Mika umur 12 tahun dan Jojo 8 tahun, masih menatap layar Smart Edu, yaitu sebuah aplikasi tutorial dari AI yang selalu bisa menjawab soal, tetapi tidak pernah bisa mendengar keluh kesah.
Hidup mereka tampak rapi, efisien, dan digital. Tapi keheningan di antara mereka makin lama makin panjang. Makan malam sering dingin, doa malam berubah jadi rutinitas singkat di antara notifikasi. Nanti aja Mi, Papa lagi meeting, kata Andreas saat Mika mengajaknya berdoa malam hari. Lydia hanya diam, tahu bahwa ucapan itu berarti ia akan begadang lagi. Suaminya akan lembur lagi. Suatu malam Andreas menerima pesan dari kantor. Jika performa bulan ini nggak naik, posisimu akan digantikan oleh sistem otomatis berbasis AI. Ia menatap layar, tapi yang terasa justru tatapan kosongnya sendiri. Ia bekerja sekeras mungkin, sekeras mesin bahkan, tapi entah sejak kapan dia kehilangan makna menjadi manusia. Lydia mendekat pelan, meletakkan tangannya di bahu suaminya. Kita udah capek, Mas. Tapi kenapa rasanya kosong ya? Andreas menunduk. Suara seraknya pecah di tengah gemuruh klakson dan jalanan di luar. Dia berseloroh. Mungkin karena kita terlalu sibuk jadi mesin. Herannya malam itu listrik tiba-tiba padam. Semua layar gelap, tidak ada sinar biru, tidak ada bunyi ping notifikasi. Hanya cahaya lilin yang menari di meja makan. Di tengah keheningan itu, Lydia menggenggam tangan suaminya dan anak-anak mereka. Mereka berdoa. Kali ini sungguh berdoa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tanpa terasa air mata jatuh tanpa suara. Mika, anaknya yang sulung itu berbisik, "Pa, kayaknya Tuhan lebih gampang didengar kalau lampunya mati ya." Andreas menatap keluarganya dan dengan suara bergetar ia berkata, "Bahaya terbesarnya bukanlah pada kita akan digantikan oleh mesin, tetapi kita akan menjadi seperti mereka. Sempurna secara fungsional, tetapi kosong secara spiritual." Saudaraku, saya teringat perkataan dari seorang penerima Nobel, pemenang Nobel Perdamaian tahun 1921, seorang berkewarganegaraan Norwegia.
atau klub pedal. Kita punya banyak sekali kelompok-kelompok ini. Komunitas-komunitas yang banyak dan semakin lama semakin beragam dan kompleks. Tetapi gereja, komunitas mesianik ini tidak sama. Dengan semua itu, mengapa? Karena Kristus. Dan relasi dengan Kristus yang dimiliki oleh setiap anggota, itu yang membedakan. Dari Kristus dan relasi dengan Kristus inilah, koinonia, persekutuan, itu dilahirkan dan dihasilkan. Bukan koinonia biasa. Bukan koinonia yang dimiliki karena kita punya kesamaan hobi, kesamaan doktrin atau bahkan aliran di gereja. John Stott menjelaskan bahwa kesamaan yang dimiliki dalam koinonia ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kesamaan warisan, yaitu Allah Tritunggal itu sendiri, Allah Trinitas yang kita warisi. Sama, Allah yang sama. Efesus pasal 4, 1-6 dikatakan kita punya satu Allah, satu roh, satu baptisan, satu persekutuan. Satu, sama. Kita dipersatukan di dalam Allah Tritunggal dan semua warisannya. Keselamatan, komunitas, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah kita mempunyai common service. Kita mempunyai kesamaan dalam pelayanan. Setiap anggota dipanggil untuk melayani. Dalam Efesus pasal 4 tadi kita baca, setiap anggota punya pekerjaannya sendiri-sendiri. Tidak ada satu orang pun datang di dalam Kristus untuk dilayani. Tetapi seperti dia, kita datang untuk melayani. Kita mempunyai sama. Pelayanan yang sama. Dalam Efesus pasal 4 ayat 12 disebutkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kata yang digunakan di sana adalah ergon diakonias. Singular, satu. Bukan macam-macam. Yaitu pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan kita mungkin dari luar fenomenanya terlihat berbeda. Tetapi pelayanan itu mempunyai natur yang sama dari Kristus, untuk Kristus, kepada Kristus, oleh Kristus, bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pelayanan sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oke, kamu pelayanan untuk gereja Tuhan, biar aku yang pelayanan untuk dunia saja. Tidak ada, saudara. Semua pelayanan mendapatkan kesamaan, kesatuan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kita memiliki mutual responsibility. Paulus di bagian yang lain berkata, kita ini sebagai anggota tubuh Kristus, kita anggota satu dengan yang lain. Sehingga mata tidak bisa berkata kepada kaki, karena engkau bukan mata, engkau bukan anggota tubuh. Tangan tidak bisa berkata kepada telinga, karena engkau bukan tangan, aku tidak butuh kamu. Tetapi masing-masing satu dengan yang lain saling menjaga, saling mengasihi, saling tolong menolong. Yang kuat mengangkat yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Kita bertanggung jawab satu dengan yang lain. Itulah yang membuat saudara dan saya berbeda dari yang lain. Kepentingannya hanya Kristus. Maka tidak mengherankan persekutuan di dalam Kristus dan relasi dengan Kristus ini membuat gerejanya tidak bisa dikalahkan oleh alam maut sekalipun. Karena didirikan di atas dasar hal-hal yang kekal, yaitu Allah dan karyanya. Saudaraku, jadi komunitas mesianik itu bukan sekadar perkumpulan atau pertemuan sosial, bukan sekadar komunitas penggemar acara-acara religi atau gaya ibadah yang sama. Bukan pula pertemuan-pertemuan diskusi, PA atau dan yang sebagainya. Bukan pula pertemuan kelompok kekerabatan atau suku-suku tertentu. Bukan sekadar di sana, sekalipun itu mungkin saja terjadi. Jadi saudara, bisa saja dalam tanda kutip gereja kita mempunyai banyak sekali acara. Bikin seminar, bikin KKR, punya komsel, punya program pembinaan yang hebat sekali. Tetapi kalau di dalamnya
Kita tidak sedang mengagungkan Kristus kalau di dalamnya setiap orang tidak mempedulikan relasi dengan Kristus. Kalau di dalamnya tidak ada pertobatan yang terjadi yang sungguh-sungguh, berarti Kristus tidak ditinggikan dan itu bukan gereja. Itu bukan komunitas mesianik yang Allah janjikan. Komunitas mesianik itu adalah komunitas milik Kristus sendiri, di mana Kristus secara aktif berkarya sebagai Tuhan yang merendahkan diri, Raja yang menyejahterakan, Hakim yang menyelamatkan, Gembala yang mengayomi, Kepala yang melayani, Sang Lian yang menyatakan diri, Sang Transenden yang beserta dengan kita. Kalau di dalam pertemuan-pertemuan yang kita sebut acara gereja, tidak membuat saudara dan saya semakin mengenal Dia, semakin jatuh cinta kepadanya, semakin rindu mendamba Dia. Aku ingin mengenal Tuhan, aku ingin melayani Dia lebih sungguh. Kok baru sekarang aku sadar aku itu jatuh dalam dosa? Saudaraku, that's not a good church. Tidak peduli dia buka di seluruh provinsi di Indonesia. Tidak peduli budgetnya itu puluhan miliar setahun. Tapi kalau gereja itu tidak membawa orang semakin mengenal Tuhan dan mencinta, mendamba Tuhan, that's not a good church. Itu bukan gereja yang baik. Yang kedua, saudaraku, bahwa gereja adalah sebuah komunitas misional. Di dalam persekutuan dengan Kristus, koinonia dengan Sang Kepala, kita mendapatkan koinonia yang sejati dengan sesama. Dan tidak berhenti di sana, saudaraku. Dengan berelasi dengan Allah, Kristus, di dalam Kristus sebagai Sang Kepala, sebagai tubuhnya, komunitas mesianik ini memperoleh identitas dan tujuan keberadaannya. Kita ada untuk maksud tertentu, yaitu tubuh Kristus yang terus bertumbuh dan mengerjakan misi Allah, menghadirkan shalom dan surga di bumi kepada dunia yang sedang tercabik ini. Gereja tidak dipanggil untuk hadir secara pasif. Perhatikan di dalam Matius 16 ayat 18 tadi, saudaraku. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini, tapi saya ingin membagikan kepada saudara untuk melihat dari aspek ini satu. Saudara perhatikan di sana bahwa Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut, atau dalam bahasa aslinya itu the gates of Hades, ya. Dalam bahasa Yunani tentunya. Pintu Hades itu, pintu alam maut tidak sanggup mengalahkannya. Artinya apa? Pintu itu tidak bergerak, saudaraku. Ada di antara saudara yang punya rumah, hari ini pintu ada di sini, besok maju 1 meter. Tidak ada, saudara. Pintu itu tidak bergerak. Pintu itu adalah satu sarana pertahanan, supaya yang dari luar tidak bisa mudah masuk, betul ya? Maka kita punya pintu. Bahkan pintu kita berikan berlapis-lapis, ada gerbang paling depan. Jadi pintu itu adalah sarana pertahanan. Nah, ketika dikatakan aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak sanggup mengalahkannya, artinya gereja dipanggil untuk menjadi ofensif. Ofensif bukan dalam arti menjadi batu sandungan, bukan. Tapi gereja itu bergerak, mendobrak pintu-pintu alam maut itu. Mendobrak kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Mendobrak, menghancurkan kebiasaan-kebiasaan di dalam dosa. Menerangi kegelapan. Memerangi kemiskinan sistemik. Menghancurkan ketidakadilan. Tidak diam-diam secara pasif, yang penting kita aman. Tidak pernah, saudaraku. Alkitab mengajarkan gereja seperti itu. Karl Barth menyebut Injil itu sebagai the great invasion. Sebuah serangan masuk
yang besar, yang agung karena skalanya global satu dunia. Saudara dan saya bagian dari pekerjaan global Allah ini yang bernilai kekal. Gereja tidak dipanggil untuk nyantai, untuk diam, ongkang-ongkang kaki. Gereja dipanggil untuk bermisi. Saudaraku, alih-alih menjadi satu kelompok yang memisahkan diri dari yang lain, menjauhkan diri dari dunia atau eskapis, memisahkan dari komunitas-komunitas yang lain, separatis. Sejak awal Tuhan itu menandakan kehadirannya dengan tabernakel. Tabernakel artinya adalah tempat di mana Allah itu hadir, tetapi di mana Allah itu hadir, orang-orang percaya tidak hanya hadir berkumpul di tabernakel, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Kemudian di dalam perjanjian baru, tabernakel itu berwujud di dalam firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, Dialah Immanuel, God with us. Dan setelah dia naik ke surga, tubuh inkarnasinya tidak lagi terlihat, namun roh yang sama yang memenuhi Kristus di dalam tubuh inkarnasinya adalah roh yang memenuhi saudara dan saya yang dipanggil untuk menjadi tubuhnya yang baru. God with us, tidak pasif. God with us, tidak eskapis, tidak separatis. God with us, masuk, menyebar, memberi pengaruh. Inilah komunitas misional. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13, Paulus menyebutkan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mengapa kita perlu bertumbuh? Supaya dengan bertumbuh, Allah semakin memenuhi kita. Semakin bertumbuh, semakin kita melempar keluar dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan buruk. Sehingga Allah bisa lebih leluasa memakai saudara dan saya. Para wisudawan, wisudawati telah mengalami proses ini cukup panjang. Dan kami hanya berharap bahwa kalian tidak mandek, tetapi terus bertumbuh, terus memberi diri untuk dipenuhi oleh Kristus. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah dipenuhi oleh Kristus kalau kita tidak mengosongkan diri kita terlebih dahulu. Kita tidak akan mengenakan pakaian yang baru sebelum kita menanggalkan pakaian yang lama, bukan? Tuhan ingin setiap saudara dan saya hari ini, dan juga anak-anak Tuhan yang lain yang di luar sana, untuk menjadi tubuh inkarnasi Kristus. Dimanapun kita berada. Sehingga kalau dulu 2000 tahun yang lalu Kristus hadir di satu tempat, di satu waktu hanya untuk 30-an tahun. Tetapi lewat tubuhnya yang baru dia hadir ribuan tahun di mana-mana pada waktu yang sama. Ini adalah kejeniusan cara Allah bekerja yang melampaui akal pikiran manusia. Dan Kristus ingin tubuhnya hadir dan menjadi representasi dia dimanapun saudara dan saya berada. Saudaraku, komunitas misional jadi bukan sekadar satu organisasi yang punya departemen misi yang beranggaran besar, tetapi pada saat yang sama yang dimelayani di departemen misi hanya segelintir orang, 4, 5, 10, 15, untuk jemaat 1000, 1500. Komunitas misional bukan hanya menambah banyak anggota dengan strategi perekrutan, bikin KKR sebanyak-banyaknya supaya anggota kita bertambah atas nama penginjilan. Tetapi komunitas nasional, komunitas misional adalah komunitas yang dengan sengaja, intensional melatih seseorang berelasi dengan Tuhan, bertumbuh dipenuhi oleh Kristus. Yang ketika kita dipenuhi oleh Kristus, kita menjadi saksi-saksi hidupnya. Dan dengan demikian orang yang melihat kita, mereka akan terperanjat. Ini orang dari mana? Yang lain mengutuk, menjauh. Tetapi dia mendekat.
Dia mengampuni tanpa syarat. Orang yang lain memperlakukan saya secara data, secara ekonomis. Engkau nggak bisa perform, saya gantikan dengan AI. Tetapi ada anak Tuhan yang mendekati dia, menerima kerapuhannya, mengajak dia untuk bangkit bersemangat lagi di tengah tantangan dunia digital. Kalau orang tidak kaget melihat hidup saudara dan saya, jangan-jangan memang Kristus sangat minim sekali kita perkenalkan lewat hidup kita sehari-hari. Kalau dunia tidak melihat kita berbeda dari mereka, jangan-jangan memang kita tidak sedang menghidupi Kristus yang hidup dalam diri kita. Saudaraku, komunitas misional bukan komunitas dengan mindset, datanglah dan nikmatilah ibadah. Jadilah konsumen acara-acara kami dan jangan lupa beri persembahan yang banyak. Itu bukan komunitas misional. Komunitas bisnis berlabel rohani, iya. Tetapi komunitas misional adalah datanglah, kami latih kamu, maka kami akan mengutus kamu, keluarlah, jangan lama-lama di sini. Jadilah garam dan terang dunia, jangan cuma di bawah gantang. Komunitas misional bukan cuma komunitas yang mempunyai program pembinaan atau bahkan pemuritan yang bisa bermultiplikasi. Tetapi tidak membawa orang kepada Kristus, tetapi membawa orang kepada keanggotaan gereja tertentu untuk mendapatkan benefit-benefit tertentu. Saudaraku, di saat banyak gereja berlomba untuk menambah jumlah pengunjung, jumlah cabang, empire yang semakin besar dengan aset yang semakin bernilai, Rasul Paulus dalam Efesus menegaskan bahwa parameter pembangunan tubuh Kristus adalah kesatuan gereja, pertumbuhan rohani, yaitu hidup menyerupa Kristus dalam segala hal ke arah Dia, dan kehadiran Kristus yang mentransformasi masyarakat. Itulah yang seharusnya kita hitung, kita ukur, kita sudah sampai semana berdampak kepada masyarakat. Jadi saudaraku, komunitas misional itu tidak lain adalah komunitas orang percaya yang secara intensional menolong, melatih setiap anggotanya untuk bertumbuh dalam iman. Mengenal diri, mengenal akan Allah yang benar, sehingga dipenuhi oleh Kristus. Semakin menyerupanya, dan dengan demikian menjalankan misinya di muka bumi. Bill Hall dalam salah satu artikel yang ditulisnya, 4-Step Strategy, mengajak kita untuk berimajinasi. Dia mengatakan demikian, bayangkan, laki-laki perempuan yang dewasa rohani, mature Christians, yang serupa dengan Kristus menyusup ke dalam dunia pemerintahan, dunia media, dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, seni dan hiburan, sebagai garam dan terang yang mentransformasi kebudayaan kita. Bayangkan, bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Bukankah itu yang Tuhan maksud ketika Dia memanggil saudara dan saya sebagai garam dan terang dunia? Tapi mari kita lihat kondisi kita saat ini, saudara. Gereja seakan-akan overwhelmed, tertatih-tatih menghadapi tantangan dunia digital. Clueless. Karena saya masih mendapati banyak sekali gereja yang masih mengukur keberhasilan, kesuksesan, kemajuan, pertumbuhan, apapun sebutannya. Itu dengan ABC. Gereja yang bertumbuh adalah attendance-nya banyak. Buildings-nya bertumbuh. Semakin banyak, semakin megah. Yang lama telah ganti yang baru. Dan cash flow-nya semakin banyak. Celaka, saudara. Bukan kembali kepada firman Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita melihat Kristus tidak berhenti membangun gerejanya di segala masa. Termasuk di era digital dan AI saat ini. Mari kita tenangkan diri kita sebentar. Sebenarnya yang Kristus mau bangun itu apa sih? Apakah Kristus memang mau bangun gedung,
Apakah salah bangun gedung? Apakah salah bangun cabang? Saya pikir bukan masalah salah atau benar, saudaraku. Mana yang menjadi tujuan utama dan mana yang seharusnya kita ukur. Apa yang ia bangun? Sepanjang segala masa Kristus itu membangun umatnya. Dalam Matius 16 ayat 18, dalam Efesus pasal 4, 11 sampai 16 tadi yang kita baca, objek Kristus mendirikan, Kristus membangun, Kristus memperlengkapi, itu bukan benda-benda mati. Tetapi umatnya sendiri yang untuk mereka, Kristus telah mati dan menebus dosa, mencucurkan darahnya di kayu salib. Untuk mereka lah Kristus membangun. Maka saya setuju dengan E.M. Bounds. Dalam bukunya The Power of Prayer yang sangat terkenal itu, dia berkata, men are God's method. Saya tidak berusaha untuk menjadi seksis, tapi pada zaman itu men itu artinya mankind. Semua manusia adalah metodenya Allah. Gereja mencari-cari metode yang tepat, metode yang lebih baik, bagaimana menjadi penyambut tamu lebih bagus, bagaimana memainkan musik yang lebih terampil, bagaimana mencari pengkhotbah yang bisa menarik crowd lebih banyak, cari pengajar-pengajar PA yang menarik hati jemaat yang mau belajar. Nah, bukan cari metode. Pada rekan-rekan pemimpin gereja yang mengikuti pelatihan-pelatihan pemuritan, saya selalu mengingatkan, pemuritan bukan masalah metode. Pemuritan masalah mengerjakan yang Kristus mau. Membangun murid-murid itu menjadi serupa dengan Kristus. Melatih mereka untuk mengerti bagaimana menjalin relasi dengan Allah yang otentik itu seperti apa. Bukan sekadar ikut acara, pulang, komsel, dan seterusnya. Bukan, saudara. God is looking for better men. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, kita tidak membacakan bagian ini. Di sana merekam pertemuan Tuhan Yesus dengan Petrus di pinggir Danau Tiberias itu. Petrus dan murid-murid yang lain tidak terkecuali berusaha mengikut Tuhan tapi dengan caranya sendiri. Berusaha mengikut Tuhan dengan pikiran dan visinya sendiri. Tuhan, kau akan datang sebagai penguasa politik di dunia ini. Mereka pakai cara-cara itu, cara berpikir seperti itu, tapi mereka gagal. Mereka melarikan diri di momen-momen penyalipan yang sangat krusial, yang seharusnya menjadi penguji iman yang sesungguhnya. Dan mereka gagal. Tetapi Kristus memberikan jalan. Kristus memberikan kesempatan lagi dan Kristus bertanya kepada Petrus, "Do you love me?" Menarik sekali, saudaraku, saya bertanya, mengapa pertanyaan Kristus itu, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak bertanya, kamu tahu kesalahanmu apa? Lain kali bawa pedang yang banyak. Lain kali metode mengikut aku diperbarui. Komselmu mesti dibetulin. Rapat-rapat jangan terlalu lama. Enggak, saudaraku. Semuanya itu metode yang manusia pikirkan. Tetapi bagi Allah, yang adalah mastermind, arsitektur dari bangunan yang tidak akan dikalahkan oleh gates of Hades ini, Allah membangun anak-anaknya dengan kasih. Do you love me? Hanya kepada mereka yang mengasihi Kristus, Kristus akan percayakan jemaatnya. Hanya ketika Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu betapa aku tidak sempurna, Engkau tahu betapa aku sudah jatuh, Tuhan Engkau tahu, Engkau tahu, tapi Engkau juga tahu, aku mengasihi Engkau. Sekalipun kecil, sekalipun dikit Tuhan, Engkau mengasihi aku. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus tidak berkata, kecil ya, tunggu 10 tahun lagi. Enggak. Kamu enggak tulus 100% mengasihi aku. Kalau gitu kamu harus ikut training lagi. Enggak, saudaraku. Aneh ya. Tapi Tuhan Yesus langsung katakan, beri makan domba-dombaku.
Kasih yang sekecil apapun, kalau betul-betul kasih yang sejati, maka itu adalah modal awal Tuhan untuk membangun gerejanya. Tapi sayang sekali saudaraku, kasih yang sekecil itu pun sulit kita dapati. Hanya kepada mereka yang mengasihinya, Kristus mempercayakan jemaatnya. Don't play God. Jangan bermain-main menjadi Allah, seolah-olah kita berhak mendefinisikan pertumbuhan sejati itu seperti apa. Don't play church. Jangan seolah-olah berpura-pura melayani, padahal tidak dengan kasih. Saudaraku, kebangunan rohani yang sejati dimulai dari anugerah, bukan dari cara pikir manusia. Dimulai dari anugerah kasih Allah kepada umatnya, dan kemudian dimulai pula dari respons umatnya mengasihi Allah kembali. Saudaraku, saya akan menutup dengan kisah sejarah tentang Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Saat itu tahun 1722, von Zinzendorf ini saat itu berusia 27 tahun. Sebagai akibat perang saudara di Eropa saat itu, orang-orang Kristen Moravia dan orang-orang Kristen pengikut Jan Hus, the Hussites itu, mereka terserak di negara-negara Eropa yang lain. Zinzendorf berjumpa dengan salah satu dari mereka di Herrnhut, di Jerman itu, di tempat tinggal Zinzendorf. Berjumpa dengan dia, Zinzendorf dikuasai oleh kasih Allah dan dia menampung mereka. Dan karena kasihnya begitu besar, sehingga yang ditampung ini dari satu orang, saudaraku, entah bagaimana menyampaikan pesan kepada yang lain. Dari jumlah 1 menjadi 10, 20 sampai akhirnya 300 orang ditampung oleh Zinzendorf. Dibikinkan perkampungan khusus di dekat perumahan dia. Nah, para pengungsi ini berasal dari berbagai macam aliran Kristen. Ada yang Lutheran, ada yang Anabaptis, ada yang Hussites. Dan waktu mendapati realitas ini, Zinzendorf ini sedih. Mereka itu menyembah Allah yang sama, tetapi mereka masing-masing menonjolkan kepercayaan-kepercayaan yang lebih secondary itu. Sehingga mereka tidak kompak satu dengan yang lain. Zinzendorf sedih sekali dengan perpecahan tersebut. Dia mulai mengunjungi rumah ke rumah, berdoa dengan individu-individu yang ada. Dan dia mengajarkan kepada mereka pentingnya kesatuan gereja. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21? Kata Zinzendorf, ut omnes unum sint. Salah satu moto dari kampus ini. Supaya mereka menjadi satu. Dan akhirnya saudaraku 12 Mei tahun 1727, 5 tahun setelah komunitas itu baru dibangun, komunitas itu menandatangani sebuah ikatan perjanjian bahwa masing-masing kelompok ini bertekad untuk saling mengasihi di tengah segala keperbedaan itu. Bertekad untuk bersama-sama mencari Allah, bertekad untuk hidup dalam persatuan. Dan saudara tahu, 12 Mei 1727 itu telah memberikan karpet merah bagi kebangunan rohani Moravia. Tepatnya 13 Agustus, beberapa bulan setelah 12 Mei itu, pada tahun yang sama, mereka digerakkan untuk berdoa semalam suntuk. Berdoa itu dalam kelompok 2-3 orang berdoa, dijadwal satu kelompok ini 1 jam. Berdoa semalam suntuk. Tapi karena yang mau doa itu ngantri, akhirnya diperpanjang dari 1 hari, dari beberapa jam semalam suntuk, akhirnya jadi 24 jam. Akhirnya menjadi 1 minggu, akhirnya menjadi 1 bulan, akhirnya menjadi 1 tahun, terus menerus. Kelompok-kelompok ini tidak berhenti berdoa, dan saudara tahu selesainya kapan? 110 tahun. Waktu sudah berjalan 5 tahun 1732. Beberapa misionaris pertama diutus oleh komunitas ini ke West Indies, dekat Amerika Selatan.
Ketika sudah berjalan 15 tahun, 1742, ada 70 misionaris diutus. Ketika sudah sampai 65 tahun persekutuan doa ini berlangsung, 300 misionaris sudah diutus ke seluruh dunia. Memberitakan Injil, kebangunan rohani itu terjadi. Zinzendorf mengatakan, misi itu pada akhirnya adalah sesederhana ini. Semua hati yang bersama dengan Kristus adalah seorang misionaris. Hati yang gak punya Kristus adalah ladang misi. Saudara perhatikan, hati yang bersama dengan Kristus. Inilah better men, inilah better women. Inilah anak-anak Tuhan yang paling dibutuhkan di dalam dunia digital ini. Bukan orang yang sanggup menguasai teknologi secara sempurna, bukan. Tetapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan mendapatkan jalan keluar, terobosan-terobosan. Breakthrough. Tuhan akan berikan. Hati yang penuh dengan kasih Allah akan diisi dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hati yang bersama dengan Kristus ini akan melayani keluarga-keluarga seperti Andreas di sekitar kita. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati yang terkasih dalam Tuhan. Masa studi bukanlah masa terakhir kita belajar, tapi justru masa awal untuk lembaran-lembaran pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Mari mengikut Tuhan dengan lebih sungguh. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada kita semua. Satu aja pertanyaan. Do you love me? Apa itu love? Apa itu mengasihi Tuhan? Wah, sulit sekali. Tetapi kasih dari Tuhan itu adalah buah roh. Orang yang mendapatkannya, mengalaminya, merasakannya, sekalipun kadang-kadang penuh dengan keraguan. Seperti Petrus mungkin ragu di tengah-tengah kegagalan. Tapi Tuhan bertanya kepada kita hari ini, do you love me? Really? Do you really love me? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong kami mengasihi-Mu lebih sungguh. Ini kami, utuslah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.